menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Halo, selamat pagi Tanah Laut Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali tentunya saya Seti Dejem bisa hadir pagi hari ini. Kita berjumpa lagi tentunya di acara webinar persembahan dari Kemkominfo, Indonesia Maju dan juga Siberkreasi. Baik, mungkin yang melatar belakangi acara ini seperti yang kita tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang pesat. Banyak masyarakat Indonesia memiliki kemudahan untuk menggunakan internet. Dan pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai penetrasinya 73,3% sehingga mengantarkan Indonesia menjadi pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara, dan sumber ini didapatkan di tahun 2020. Melalui fakta ini juga pada akhirnya Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo di masa kepemimpinannya yang kedua ini membuat percepatan transformasi menuju transformasi digital, Digital Nation, dan juga program sumber daya manusia bertalenta digital. Dan tentunya dengan menunjuk beberapa instansi dan juga stakeholder lainnya, di antaranya di sini yang terkhusus Kemkominfo yang bekerja sama juga dengan GNLD Siberkreasi yang sudah membuat roadmap-nya hingga tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat dan juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan tentunya mudah-mudahan Indonesia sendiri untuk pemerataan fasilitas atau infrastruktur dari internet ini akan tersebar di 34 provinsi dan juga 514 kota ataupun kabupaten dengan menggandeng 110 mitra strategis siberkreasi. Luar biasa sekali. Dan tata tertib selama acara webinar ini berlangsung, mohon perhatiannya dari tiap-tiap peserta di sini. Yang pertama, tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tetap menyalakan kamera video dan mematikan mikrofon Anda. Dan yang ketiga, tidak diperkenankan coret-coret layar. Tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara karena Anda hanya bisa melontarkan pertanyaan melalui kolom chat. Dan mengerjakan pretest juga post-test yang akan berkaitan dengan e-sertifikat yang bisa Anda dapatkan di akhir acara ya. Jadi saya ingatkan teman-teman di sini untuk tetap stay di acara webinar ini, karena kalau sudah left dari acara webinar ini maka Anda tidak mendapatkan e-sertifikat ya. Aplikasi Siberkreasi dan juga aplikasi Siberkreasi ini bisa di-download di App Store dan juga Google Play. Nah teman-teman, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa yang akan diikuti arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan sendiri arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sudah meresmikan program literasi digital yang akan merata di seluruh penjuru di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita akan mendengarkan keynote speech kali ini yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC dan juga Bupati Tanah Laut Kalimantan Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sukamta. Dipersilakan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta mitra jejaring GNLD Cyber Kreasi telah menyusun sebuah blueprint
atau Peta Jalan Literasi Digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta untuk mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam blueprint atau peta jalan tersebut telah dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini, yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukan kick off atau pembukaan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya atas pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta ini. Dengan ini, saya Haji Muhammad Sukamta, Bupati Tanah Laut, membuka secara resmi acara webinar literasi digital Kabupaten Tanah Laut dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Tanah Laut makin cakap, digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman, kita sudah mendengarkan sendiri keynote speech yang sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan juga Bupati Tanah Laut. Terima kasih tentunya keynote speech-nya dari Bapak-Bapak yang terhormat ini menambah semangat kita pada pagi hari ini untuk mengikuti jalannya webinar ya. Baik, dan teman-teman, marilah bersama-sama sebelum kita memasuki acara inti, kita berdoa bersama agar kelancaran webinar ini dapat terwujud dan juga kita bersama-sama mendoakan keadaan Indonesia agar kembali pulih dan aman dari penyebaran virus COVID-19. Dan berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Dan ada informasi menarik juga untuk teman-teman di sini, di mana ketika Anda mengikuti acara ini, Anda berkesempatan untuk mendapatkan hadiah 1 juta untuk 10 orang terpilih, di mana caranya adalah dengan melontarkan pertanyaan dari tiap-tiap materi dari narasumber ya. Jadi contoh ada 4 narasumber di sini, silakan Anda memberikan pertanyaan semenarik mungkin untuk bisa mendapatkan hadiah pulsa dan juga e-money di sini. Dan untuk keseruan lainnya, Anda bisa memposting keseruan acara ini di Instagram feed kalian. Jangan lupa dengan hashtagnya yang pertama, makin cakap digital, yang kedua siberkreasi, dan yang ketiga litdikal1321. Jangan lupa untuk follow dan mention di @siberkreasi ya. Jadi sekali lagi ikuti keseruannya dengan memberikan pertanyaan paling menarik atau memposting keseruan acara ini di Instagram feed kalian. Baik, sudah tidak sabar. Kali ini saya ingin memperkenalkan para narasumber kita ya. Ada 4 narasumber istimewa kita. Yang pertama di sini ada Pak Oleh Sanka Bakhtiar selaku Kreatif Direktur Noah Band, dan juga ada Pak Muhammad Saukani dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bajari Banjarmasin selaku dosen, dan juga Kak Oka Fahresa MC dan presenter. Yang terakhir di sini ada Kak Ahmad Romawi Yunani. Di sini beliau selaku owner dan juga founder dari Media Lektika dan juga Amortalisme. Luar biasa sekali. Mungkin saya masuk ke materi yang pertama. Kita sapa di sini Pak Oleh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Oleh? Sehat selalu semua, ya sehat berkah selalu buat kita semuanya. Sehat ya, alhamdulillah. Pak Oleh, dengan materinya ini tips dan trik cara membuat konten yang menarik bagi generasi milenial. Sudah siap dengan materinya? Lanjut. Dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kominfo, kepada saya berkreasi, ke penyelenggara, tuan rumah daerah ini yang sangat memberikan ruang kepada kami sini bisa berbagi, juga kepada para peserta, tentunya juga para penyelenggara. Kami akan mencoba mewakili daripada apa yang saya jalankan selama ini. Selamat morning, good pagi. Sudah terdengar, ada suaranya, sudah terlihat ada warna-warninya yang sangat minimalis. Saya Oleh Sanca Baktiar. Saya profesi sekarang berjalan menjadi creative director di sebuah band bernama Noah. Mungkin pada yang tahu atau yang belum, ya bisa lihat dari website atau lihat dari sosial media yang kita punya. Dan kalau ada sahabat, salam sahabat. Saya lah yang bernama Oleh Sanca Baktiar, selama ini cuma terdengar atau terlihat di website atau di sosial media Noah. Dan saya juga beraktivitas sebagai creative director di sebuah production house atau IO bernama Planet Design Indonesia. Izinkan saya bisa berbagi. Kenapa? Saya umur 0 sampai 20 saya belajar. 20 sampai 30 saya mencari profesi. 30 sampai 40 saya harus profesional di profesi saya. Sekarang 40 sampai 55 saya berhak mendapatkan professional fee-nya. Jadi saya selama 40 tahun mencari ilmu, mencari kawan, mencari pustaka-pustaka, kajian, segala macam yang membuat saya menjadi profesional di profesi yang saya buat. Saya menjalankan itu menjadi kewajiban. Dalam 4 bulan kandas, insya Allah saya mendapatkan hak saya. Di mana saya mengeluarkan sebuah quote yang jadi tips yang bisa kita bagikan kepada kalian yang lahir di tahun 2012, berarti di fase saya sudah berarti fase profesional. Apa itu? Pertama, berkawan. Kedua, berkarya. Ketiga, berbagi di tanah Indonesia. Ini apa yang saya jalankan dengan batasan seperti ini. Kita masuk ke definisi dari berkawan adalah saling menghargai intelektual dan emosi. Itu penting. Berkawanlah dengan diri sendiri. Hormati intelektual kita, karena kita akan menjadi manusia yang berintelektual dan mempunyai emosi. Baru kita bersosialisasi ke orang di samping kita. Mau itu keluarga, atau kawan berkarya, atau kawan bermain, atau kawan sekolah. Lalu, intelektual itu apa? Yang bisa dapatkan? Totalitas pengertian atau kesadaran. Itu penting sekali, harus dipahami dan disikapi dan dijalani. Terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Gunakan ini semua, karena bukan sekedar mata sebagai peralatan kita untuk melihat sesuatu, atau karena mata bukan 2 aja ada di atas atau 4 ada di bawah, tapi gunakan mata hati. Mata hati itu adalah yang terutama dalam hidup kita, yaitu batin yang kuat. Kalau gerak vertikal, kita punyalah akhlak yang dijalankan. Emosi ada sebuah keadaan dan reaksi. Psikologis dan psikologis. Kalau kita intelektual, kita paham di diri kita, di mata hati kita, pasti kita bisa mengendalikan emosi kita. Lalu, berkarya itu apa? Saya bertindak dengan prinsip-prinsip ilmiah. Berdasarkan data selalu. Fakta maupun fiksi. Serta kaidah tertentu. Apa itu? Ada observasinya. Ada eksperimennya. Ada kajian pustakanya. Jadi ini dasar dari sebuah berkarya. Untuk menghasilkan rasa indah bagi orang yang melihat, seperti sekarang melihatnya, lalu bisa mendengar seperti bunyian yang ada, kita bisa ikuti suaranya, moodnya, temponya, atau jadi terbawa suatu karya yang menyentuh. Lalu berbagi itu apa? Kata depan untuk mencapai satu tujuan. Kita jalankan kewajiban, kita akan mendapatkan hak dengan memetik manfaat yang tepat. Ini yang saya bisa sampaikan. Sederhana itu. Karena kenapa saya bukan talk only, saya bukan ngatur generasi saya disampaikan. Saya menyampaikan dengan bukti seperti di belakang ini. Ini bukan riba ria atau arogansi, tapi ini bukti bahwa kita bisa. Saya memiliki muri lebih dari 1 tangan atas nama saya pribadi. Tapi bukan karena saya sendiri, karena saya berkawan. Saya ada rekor dunia. Juga bukan karena saya sendiri, atas nama saya. Saya juga ada piala di sini.
Piala sebagai sutradara, sebagai kameramen, sebagai lighting, sebagai art director, sebagai editor, sebagai pemilik casting terbaik, sebagai konseptor terbaik. Saya dapat baik nasional pun internasional. Dengan posisi ini sendiri saya bisa mendapat kesempatan bisa berkarya dengan tadi saya sampaikan dengan Noah, di mana itu generasi milenial. Saya generasinya lebih tua, saya generasi kolonial kalau orang bicara. Atau saya berkolaborasi dengan Dani Dewa, saya berkolaborasi dengan Gigi, atau yang lebih senior dengan God Bless, atau saya dengan wanita seperti Tiga Diva, Krisdayanti, DJ, Ruth Sanaya, atau yang lebih senior Vina Panduwinata, atau bahkan yang sekarang lebih muda, ada 420. Saya juga berkarya, bahkan saya dapat kesempatan ini juga dengan artis internasional. Kalau generasi lahir 60-70 kenal siapa David Foster, kenal siapa Sting, kenal siapa Cranberries, kenal siapa itu 30 Seconds to Mars, atau penyanyi-penyanyi lainnya seperti Josh Benson. Saya dapat kesempatan berkarya bersama mereka. Itu karena kenapa? Berkawan, berkarya, berbagi di tanah Indonesia. Lalu, untuk masuk pembahasannya sederhananya adalah tips and trick. Konten bisa disebut menarik dan punya nilai positif bagi generasi milenial apa? Karena generasi milenial ada transisi untuk yang lebih muda dan yang ke senior seperti kita ini. Ini jadi tokoh sentral dan mercusuarnya. Tips and trick sederhananya adalah kita bahas dulu apa konten. Samakan dulu definisi konten. Konten adalah simple kok, sebuah pesan atau informasi yang disampaikan sebuah di media. Media yang kita mau sepakati adalah online. Nah, seperti tadi saya sampaikan di kata berkarya, riset apa itu YouTube dan sosial media lainnya supaya tidak salah kamar. Kenapa? Masuk satu kamar ada aturannya, ada adat istiadatnya, ada salamnya. Seperti kita masuk ke kamar adik, ke kamar kakak, ke kamar orang tua, atau ke kamar pekerja yang ada di rumah ini. Semua ada. Jadi jangan salah kamar. Buat gaya blog masuk di YouTube. Di situ ada algoritmanya, ada seperti saya bilang kajian poster. Coba riset, pasti bisa. Karena kita melakukan itu dan terbukti itu bisa. Seperti Anda lihat di sebelah kiri bawah, ada logo Instagram, ada oleh SDBTR. Itu Instagram saya. Saya orang di belakang layar, tapi saya punya follower. Padahal saya pasif. Tapi saya mengeluarkan karya-karya yang berkompeten, yang berdasarkan data. Semuanya akurasinya jelas. Karena saya berjalan di tempat yang tepat. Menarik. Ini kuncinya. Membuat orang yang menyenangkan hati. Mau itu penghiburan bagi orang yang duka, apalagi yang sedang suka. Karena orang duka pun di hiburan, jadi harusnya menyenangkan hati. Jangan bikin drop side. Kacau itu semuanya. Bener kan? Terus bikin orang untuk menarik sampai selesai. Lagi, di mana dia akan share. Coba lihat dari beberapa karya-karya kita yang lain. Lalu, nilai positif itu penting. Apa sih nilai positif? Yang memiliki energi yang baik dan akan berdampak baik bagi diri kita terutama. Tidak usah bingung lagi. Kita lihat kita baik, kita akan jadi yang tepat, juga tentunya akan berdampak ke orang lain. Lalu kita bisa melihat daripada kesimpulannya ini semua. Apa sih kesimpulannya? Sederhana kok. Berkualitas isi dan kemasannya sesuai marketnya. Kita buat semuanya dengan kemasan yang menarik sesuai marketnya. Lalu mudah untuk ditemukan. Kenapa? Kalau kalian cuma mau segmented, ya pakai huruf A jadi angka 4, itu segmen. Tapi kalau kalian mau luas, mau nasional, bahkan internasional, gunakanlah huruf yang tepat dan benar. Lalu, mudah dibaca, nggak usah ribet-ribet, diarahkan, dibantu. Seperti saya ada notes-notes seperti ini, dibantu saja. Di poin-poinnya tertentu ada strip putih, dan mudah untuk orang membagikan share-nya. Seperti Anda nanti bisa minta materi ini kepada admin. Untuk lebih dalam, kalian bisa pelajari secara langsung. Berkualitas bagus dan selalu. Buatlah sesuatu dengan mata hati. Bagus, pasti akan dapat dan akan effortlessly. Contoh, kawan saya, senior saya yang telah tiada, almarhum Krisya. Siapa yang tidak kenal di beberapa dekade, karena dia berkawan, berkarya, berbagi. Saya berkarya dengan beliau itu semenjak tahun 90 saya dikasih kesempatan. Padahal beda umur saya 30 tahun dengan beliau. Itu ada nanti di kolom chat, saya tampilkan beberapa karya saya yang saya insya Allah akan publish di 2022 nanti. Poin terpenting dari semua itu apa? Hiburan, bikin nyaman, bikin bergerak orang, bikin dapat hatinya. Makanya berjalan dengan mata hati. Itu penting. Pembahasan kedua yang sederhana adalah peran serta milenial mendukung literasi digital masyarakat Indonesia melalui konten yang menarik. Apa generasi milenial? Kita samakan dulu. Dia lahir tahun 80 dan 1995. Berarti umur mereka adalah di kisaran 25 sampai 40. Makanya saya bilang mereka tokoh sentral. Mereka yang jadi mercusuar.
Kita harus dampingi yang lebih senior, yang muda akan mengikuti dia. Kenapa? Mereka hidupnya itu menggunakan generasi tech savvy. Hidupnya udah dalam gadget. Kenapa? 85% hidupnya udah di gadget ini kota. Bisa bayangkan, generasi yang 25 tahun sampai 40 yang tadi saya bilang 20 sampai 30 itu mencari profesi, 30 sampai 40 itu ada profesional. Itulah yang saya sedang berjalan bersama mereka. Noah. Kalau saya ini generasi yang kolonial yang udah lebih daripada 50, bisa nggak ke bawah, bisa nggak dapat. Saya beradaptasi, berkembang diri, saya mengimbangi. Bukan sok muda, sok keren atau apa, tapi seimbangi dengan gaya saya. Saya tetap berkeras, saya tetap menggunakan kaos, saya tetap pakai alma mater yang ada, tetap harus dikembangkan. Supaya apa yang tadi saya katakan, berkawan, berkarya, berbagi, tanah Indonesia. Sederhana yang berikut adalah definisi dari di tanah Indonesia yang saya sampaikan tadi di awal. Apa hubungan dengan masyarakat Indonesia? Saya masyarakat Indonesia. Kartu penduduk saya, kartu pelajar saya saat saya belajar Indonesia. Paspor saya Indonesia. Akte lahir saya Indonesia. Di mana hari-hari saya juga ditanam di tanah Indonesia oleh orang tua saya. Insya Allah kelak saya kembali nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala ditanam di tanah Indonesia. Jadi kita sepakat dulu berkawan, berkarya, berbagi di tanah Indonesia bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang berada di satu pemerintahan. Pemerintahan kita berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia, di mana punya dasar negara Republik Indonesia. Apa itu? Pancasila. Dalam karya saya, pertama, pasti saya menjaga ketuhanan. Karena semua ini saya dapat dari beliau. Kami semua dapat dari beliau. Kita cuma perantara, kita cuma penerjemah, kita cuma penghayal, kita cuma cita-cita. Tapi semua berkat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ketuhanan di mana saya juga diajarkan saya harus menghormati orang tua saya, anak, famili, kakak, adik saya. Saya minta restu dia bahkan istri atau anak. Itu penting. Kunci dasar itu. Dari semua ini cuma sila satu. Ketuhanan sesuai dengan agama masing-masing. Kedua, saya bergaul dengan orang-orang yang beradab. Saya bergaul dengan Noah, sesuai dengan peradabannya, sesuai dengan karyanya. Kita berkarya dengan yang beradab, tidak di luar konten itu. Secara pribadi tidak tanggung jawab saya, tapi dalam karya-karyanya kita jadi manusia yang beradab. Fans atau sahabatnya juga manusia-manusia yang beradab. Kenapa itu? Karena kita mempunyai bermacam-macam orang di sekeliling kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kekayaannya. Saya harus membuat itu menjadi aplikasi di sila ketiga. Untuk Pancasila lagi, Persatuan Indonesia. Kalau saya nggak punya persatuan, saya nggak punya follower, saya nggak punya market, saya nggak dikasih kesempatan berbicara di Pulau Kalimantan ini. Saya tidak bicara juga di Sumatera, saya tidak bicara di Jawa. Insya Allah saya mulai bulan depan dapat di Indonesia Timur. Saya ingin banget berbicara dengan kawan-kawan di Papua, di Sulawesi saya juga sudah masuk, mungkin di Nusa Tenggara. Ingin sekali bisa berbagi hal-hal ini, karena inilah bukti nyata dan Anda bisa melihat sendiri di Noah, atau di God Bless, atau di Dewa, atau di Slang yang pernah bersama saya. Tapi saya ini hanyalah sebuah perantara dari Yang Maha Kuasa dan dari keluarga untuk menyampaikan ini semua. Tapi saya direkturnya, saya kreatif direkturnya. Di mana dalam keputusan selalu saya memutuskan dengan bahasa Indonesia. Karena itu pemersatu. Begitu bersama Noah, saya pakai bahasa Sunda mereka, tapi keputusan Indonesia bahasanya. Saya Madani atau Piu dengan bahasa Surabayanya, atau saya dengan Sila on Seven dengan bahasa Jawanya, atau dengan Judika dengan bahasa Sumateranya, atau Ian Kasela dengan bahasa Kalimantannya, Rio Ali dengan bahasa Kalimantannya, atau Tepeng, Stephen Kokonat dengan bahasa Sulawesinya, tapi keputusan kita dengan bahasa Indonesia. Seperti kalian dengar tadi lirik dan iramanya yang ada di lagu Indonesia Raya. Dengar, camkan, kerjakan, aplikasikan. Luar biasa. Kenapa? Karena wilayah kita terlalu luas dan hebat sekali kandangannya. Mau secara alam, mau secara budaya, mau secara sejarah, mau secara cita-cita. Ini luar biasa. Sekarang bukan zamannya pakai peribahasa di zaman kolonial ya Mas saya. Zaman sekarang next normal. Rumput kita lebih hijau daripada rumput sebelah. Saya yakin kita bisa terbukti. Saya bersama kawan-kawan kelompok kecil aja bisa mempunyai rekor dunia yang bukan di dunia olahraga atau di dunia Tokopedia seperti pendidikan matematika atau penemuan, tidak, dalam berkreativitas. Saya mendapat nasional, saya mendapat internasional seperti saya sampaikan.
Karena tadi berkawan, berkarya, berbagi di tanah Indonesia, dan kita pasti bisa. Kita tidak sendiri. Contoh, kita lihat yang suka dengan film-film Hollywood, tokoh-tokoh halu mereka yang ada Superman, Batman, Avengers sekarang sudah bersatu untuk melawan musuh. Kenapa kita yang dulu lahirnya karena persatuan, kita bisa saling dukung ke energi yang positif dengan tips and trick yang saya sampaikan tadi. Jadi bisa disampaikan kesimpulannya, ini harus dikemas seperti apa? Jawabannya seperti yang tadi di awal, di kesimpulan pembahasan 1. Kalau kalian lupa, saya kasih ada 5. Saya tambah kalimat dengan bold, yang berkualitas. Sekali lagi kalian bisa minta PDF ini, tapi plus mengaplikasikannya semua dengan berkawan, berkarya, berbagi di tanah Indonesia. Quote yang saya lahirkan berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dasar ini semua ada secara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Semua ada di sini. Inilah pengaplikasian sederhananya untuk kita semua bisa sama-sama mengaplikasikannya semua menjadi satu. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kominfo, kepada saya berkreasi, kepada para serta hari ini, kepada pembicara berikutnya dan atau hari-hari sebelumnya dan atau yang akan datang nantinya serta penyelenggara dari daerah. Ucap terima kasih kepada admin-admin yang ada di ruangan. Tetaplah prokes. Kalian luar biasa. Saya, Alexander Baktiar, Kreatif Director NOAH dan Planet Design Indonesia, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Salam. Kembali. Terima kasih banyak Pak Oleg yang sudah memaparkan tadi terkait temanya tips dan trik cara membuat konten yang menarik bagi generasi milenial begitu ya. Pak Oleg di sini ini selaku kreatif director namun juga mengaplikasikan apa yang tadi sudah dipaparkan di dalam dunia kerjanya. Semoga mudah-mudahan bisa menjadi bahan tambah ilmu dan juga wawasan untuk teman-teman di sini ya. Pak Oleg tetap Amin. bersama kita. Tetap bersama kita karena nanti selesai pemateri yang keempat akan ada langsung ke sesi Q&A ya. Tetap menyalakan kamera video juga. Kita berlanjut ke materi selanjutnya ini. Di sini terkait dakwah agama di dunia maya yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Saukani. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Saukani. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Memang kesehatan sekarang menjadi prioritas utama. Bapak bagaimana? Sudah siap dengan materinya untuk teman-teman? Insya Allah. Insya Allah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada panitia ya. Saya diberikan kesempatan hari ini untuk berbagi, kata Pak Oleg tadi. Saya akan mengambil judul hari ini Lurus Belajar Agama di Dunia Maya. Jadi kawan-kawan, ini judul saya angkat ini atas inspirasi dari beberapa teman gitu ya. Jadi saya Muhammad Saukani, salah satu staf pengajar di Universitas Islam Kalimantan. Basic saya sebenarnya bukan agama, ya, tetapi saya biasa ikut di beberapa dakwah ya, karena dakwah ini adalah kewajiban kita semua. Dakwah ini artinya mengajak, sederhana gitu ya. Jadi dakwah ini mengajak, maka ini saya akan sampaikan bagaimana mudahnya berdakwah. Tapi hari ini yang ingin saya sampaikan bagi kepada kawan-kawan semua, bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang, di mana kegiatan-kegiatan majelis taklim itu di beberapa tempat itu ditiadakan oleh pemerintah. Oke, baik, saya akan mulai. Kawan-kawan, kita sering familiar dengan foto ini, ya, walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, gitu ya. Melihat secara langsung, ini namanya kita kenal dengan istilah COVID-19 dengan ukuran sekitar 120 nanometer gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat benda ini, tapi efeknya bisa kelihatan. Ya, efeknya bisa kelihatan banyak sekali hari ini kawan-kawan di rumah sakit penuh ya. Khususnya di tempat kami juga Banjarbaru hari ini sudah diterapkan PPKM level 4. Ya, dengan adanya COVID-19 ini jadi merubah semua
sendi-sendi kehidupan yang tadinya sifatnya offline ini berubah menjadi online. Jadi usaha pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini sudah banyak sekali istilah-istilah yang dikeluarkan ya, dari PSBB yang kita kenal pertama itu, habis itu ada PPKM darurat yang baru saja berakhir hari ini, dilanjutkan lagi dengan PPKM dengan istilah level. Apapun itu namanya, ini dampaknya adalah bagaimana kita bisa menahan diri untuk keluar daripada rumah. Nah, khusus untuk tempat ibadah ya, khusus untuk tempat ibadah di Kalimantan sendiri, walaupun PPKM level 4, itu kita masih dibolehkan ke masjid meskipun dengan akupansinya sekitar 25% saja. Nah, khusus untuk kegiatan majelis taklim ini ditiadakan untuk sementara. Maka tantangan ini, Bapak Ibu sekalian, membuat para ustadz ya, para ustadz ini harus berpikir, harus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana materi tetap bisa disampaikan ya dengan keadaan tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oke, kenapa ini penting sekali ya? Karena kita pahami bahwasanya kita ini punya rohani, punya jasmani, gitu ya. Jadi kita paham bahwasanya jasmani kita ini makanannya sudah jelas karena dari tanah, itu makanannya sumber-sumber dari tanah. Apa saja? Padi itu dari tanah. Itulah yang kita makan untuk makanan jasmani. Tapi untuk makanan rohani itu sesuatu yang dari langit, karena kita itu rohani kita, roh kita itu diciptakan dari langit. Maka ulama katakan makanannya pun makanan dari langit. Salah satu makanan rohani itu adalah majelis taklim, ya, majelis zikir, ilmu agama. Bagaimana menanggulangi seperti ini? Ya, jadi maka kita harus melakukan transformasi. Kita pahami bahwasanya fadilah daripada menuntut ilmu itu dalam hadis riwayat Bukhari, ya hadis riwayat Muslim. Itu disampaikan yang mafhumnya kurang lebih barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Yang harus saya sampaikan di sini, yang harus saya garis bawahi di sini, yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, karena ilmu agama itu, menuntut ilmu agama hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan ilmu-ilmu dunia ini hukumnya fardu kifayah. Nah, maka fadilahnya apa? Keuntungannya yang Allah janjikan. Allah akan mudahkan dia, ya, mudahkan kita untuk menuju surga. Maka satu jalan ditutup, misalkan majelis taklim itu di masjid-masjid itu ditiadakan, maka kita harus mencari jalan lain. Bagaimana kita bisa tetap mendapatkan asupan-asupan rohani, sehingga kita bisa seimbang rohani dan jasmani kita. Baik, tetapi yang menjadi permasalahan saat ini, Bapak Ibu sekalian, belajar agama di internet itu masih menjadi perdebatan. Salah satu yang menjadi perdebatan itu adalah sanad. Nah, jadi sanad. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya kalau kita belajar secara otodidak tanpa guru, itu sanadnya terputus. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menyadari dahulu sebelum adanya pandemi ini, orang belajar itu dia gunakan website biasanya atau share-share dari media sosial saja. Ya, kita tidak tahu siapa penulisnya, ya, sumbernya itu dari mana. Ini yang menjadi perdebatan sebenarnya. Tapi dengan adanya platform sekarang, ya, bahkan kita hari ini bisa bertatap muka, Pak Oleg di Jakarta, ya, habis itu Mas Oka juga di Jakarta, saya di Kalimantan. Ini bisa bertatap muka, itu bersyukur kita diciptakannya sebuah media. Nah, diciptakannya kawan-kawan semua, adanya Google Meet, adanya Zoom, ya, adanya Microsoft Teams, Cisco Webex, dan Click Meeting, dan lain sebagainya, platformnya sebagainya, ini akan mempermudah kita dan akan menghilangkan stigma bahwasanya sanad itu terputus. Karena apa? Karena kita dengan ustadz yang menyampaikan materi itu sama dalam satu media, ya, sama dalam satu media. Jadi sebenarnya tidak ada perdebatan lagi sekarang, sanad itu akan terputus. Hanya saja ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di sini. Nanti akan saya sampaikan. Baik, ini keuntungannya, ya. Keuntungannya kalau kita ada internet, ya, untuk belajar agama itu, pertama, ya, sesuatu yang ingin kita ketahui itu sangat mudah kita dapatkan. Tinggal klik saja di search engine, kita langsung bisa mencari, ya, dengan keyword yang kita masukkan, kita langsung bisa mencari, langsung membacanya, ya. Yang kedua, waktunya fleksibel, ya, waktunya fleksibel. Kapan saja, ya, kapan saja kita inginkan, asal ada kuota, ya, tanda kutipnya harus ada kuota, itu kita bisa mendapatkan informasi. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah, nah, sumbernya itu dari mana, ya? Jadi di internet itu banyak sekali website, blog yang dengan mudah siapa saja bisa menulis. Bahkan sekarang untuk buat video itu dengan mudah siapa saja
bisa membuat gitu ya. Bahkan kita ingat dengan beberapa waktu yang lalu ada konten yang sangat ramai ya, yang sangat ramai itu dibuat seseorang dan akhirnya setelah diklarifikasi dan sebagainya dinyatakan oleh beberapa ahli tidak benar. Nah, ini yang jadi permasalahan. Masyarakat kita itu suka yang heboh-heboh saat ini. Oke, nah ini keuntungannya. Tetapi kita bisa menggunakan internet itu untuk menuntut ilmu agama. Kita ingat ya bahwasanya ini salah satu ustadz yang kondang sekali ya, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Beliau punya buku yang judulnya Mengkaji kepada Ustadz Google ya. Menarik isi bukunya ini, beliau sampaikan boleh-boleh saja mengkaji lewat Google itu dengan catatan. Ada 3 rambu yang harus kita miliki. Yang pertama, narasumbernya. Ya, siapa narasumber yang menyampaikan materi itu? Apalagi ilmu agama, ilmu dunia pun kalau kami di dalam di akademisi itu kalau mau buat paper, mau buat tulisan, itu kita harus merujuk ke jurnal-jurnal yang kredibilitasnya itu sudah diakui. Apalagi untuk perkara akhirat, ya untuk perkara dunia saja seperti itu. Nah, narasumbernya ini harus kita tahu. Beliau ini latar belakangnya seperti apa. Kalau jurnal itu biasanya ada peer review, ya, tetapi untuk tulisan-tulisan di blog itu tidak ada peer review. Habis itu kita perhatikan medianya itu seperti apa, ya. Medianya itu kita perhatikan. Jadi jangan sampai hari ini rame ya buku-buku misalnya bertebaran di internet. Kita ambil saja, entah kita tidak tahu pengarangnya siapa. Dan kita belajar sendiri, ini bahaya, ya bahaya sekali. Apalagi ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu fikih itu, kawan-kawan semua banyak sekali khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka untuk itu, kita perlu adanya guru pendamping. Nah, sebenarnya di zaman pandemi pun tidak masalah gitu ya, jadi ustadz itu masih bisa dikunjungi, hanya saja majelisnya yang tidak diizinkan gitu ya. Jadi kalau kita mau kunjungan silaturahmi itu masih bisa dilayani. Baik. Nah, ini slide terakhir saya. Ini jalan lurus belajar di dunia maya. Pertama yang harus kita lakukan adalah meluruskan niat. Jadi kawan-kawan kita memahami ya, di zaman platform digital saat ini pun ya kita gunakan media conference itu banyak sekali yang terkadang salah niat, apalagi biasanya ada sertifikatnya. Ya, terkadang peserta itu kalau ada sertifikat, niatnya karena sertifikat, itu dia matikan kameranya, matikan mic-nya, habis orangnya nggak ada. Nah, tetapi di saat link absen dibagi, itu nanti rame isi. Ya, atau di saat narasumbernya itu menyatakan salam terakhir, rame menyahut salamnya. Gitu ya. Nah, yang kedua setelah meluruskan niat, yang terpenting kita ini menjaga adab. Yang menjadi permasalahan sekarang kalau kita belajar agama lewat online, itu adab yang sering yang tidak kita jaga. Karena kalau menuntut ilmu agama itu, kawan-kawan semua, ya ada adab lahiriah, ada adab batiniah. Kalau adab lahiriah itu minimal. Kalau waktu kita di masjid, kita menjaga wudhu. Ya. Kita belajar agama lewat internet, itu terkadang wudhu kita tidak jaga. Ya. Maka terpenting kita nih jaga adab, jaga wudhu. Ya. Habis itu kita usahakan benar-benar meluangkan waktu. Walaupun waktu itu fleksibel, kita benar-benar meluangkan waktu. Jadi jangan sampai misalkan kita nonton ceramah di YouTube gitu ya, yang kita tonton itu potongan-potongan video. Ini bahaya sekali, ya bahaya sekali. Nah, jadi untuk itu kita buka ceramah itu full supaya kita jangan sampai ada informasi yang hilang di situ. Yang kedua, ya usahakan kita ini memakai pakaian yang terbaik. Karena yang mau kita masukkan adalah perkara-perkara kebaikan. Jadi pakaian yang terbaik kita usahakan. Nah, kita duduk, khusyuk, dengarkan. Ya, jadi ini yang paling penting adab. Ya, paling penting adab. Sering kita ini tidak beradab. Memang walaupun tanpa adab gitu ya, kalau kita belajar di internet, itu kita masuk, ilmu itu kita dapat. Tetapi belum tentu kita bisa mengamalkannya. Jadi, maka kita pahami bahwasanya kewajiban ilmu itu adalah setelah kita dapatkan, kita amalkan dan kita sampaikan lagi. Yang terakhir, jika kita membaca materi di internet, itu pastikan sumbernya adalah sumber primer. Ya, sumber primer sudah buku misalkan, ya buku atau artikel-artikel yang
sudah dilakukan peer review. Dan yang terakhir adalah sumbernya itu harus kredibel. Oke, mungkin ini dari saya. Ini kesimpulan terakhir. Ya, jadi intinya adalah boleh kita menggunakan internet. Ulama pun menyatakan bahwa sanad tidak terputus jika kita benar-benar berguru. Gurunya ada, ya, gurunya ada dan kita menggunakan adab. Namun kita perlu kehati-hatian, ya, kita luruskan niat dan kita menjaga adab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saukani, makasih banyak. Tentunya tadi sudah pemaparan terkait dakwah agama di dunia maya ya. Jadi banyak sekali sebenarnya materi-materi di sana, tapi boleh dicari kredibel dulu ya untuk materinya. Apakah materi ini kredibel atau valid begitu ya Pak ya. Baik Pak Saukani, tetap bersama kami, tetap menyalakan kamera video. Nanti seperti biasa selesai materi keempat akan ada sesi tanya jawab ya. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali masih ada hadiah menarik untuk kalian, 1 juta untuk 10 orang terpilih, di mana kalian bisa mengikutinya dengan memberikan pertanyaan yang paling menarik untuk tiap-tiap narasumber dengan format yang sudah kami sampaikan di kolom chat ya. Atau bagikan keseruan acara ini di Instagram feed kalian. Jangan lupa dengan hashtagnya Makin Cakap Digital, Siberkreasi, dan juga Litikal 1321, follow dan mention di @siberkreasi. Oke, kita bersiap untuk materi selanjutnya di sini yang akan dibawakan oleh Kak Oka Fahreza dengan temanya di sini tips dan pentingnya internet sehat. Saya mau menyapa Kak Oka. Halo, selamat pagi Kak Oka. Halo, selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Bagaimana kabarnya? Ya. Sehat, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa menjadi bagian webinar pagi hari ini. Baik, sudah siap ya? Ya, mohon dibantu operator untuk baik, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya sebut sebagai sahabat literasi dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Tidak lupa juga saya ingin menyapa narasumber yang luar biasa ya. Ada Pak Olek, ini adalah orang kreatif di balik band Noah ya, keren banget. Kemudian juga ada Pak Saukani dan juga ada Mas Romawi ya nanti ya. Baik, saya Oka Fahreza ya. Tak kenal maka tak sayang. Hari ini saya akan membahas tentang cyber safety, tips dan tentunya internet sehat dari pilar keamanan. Baik, next. Ya, untuk profil singkat saya ya, alhamdulillah saya siaran di Jogja TV. Saya juga ngajar ya public speaking dan saya sebagai dosen tamu di Ilmu Komunikasi UPN. Dulu saya belajar di Ilmu Komunikasi UGM. Saya udah siaran dari 2007 dan saya juga aktif ya membuat konten di Instagram, akun saya @okafahreza. Alhamdulillah followersnya udah 11.000 ya. Saya aktif untuk bikin konten seputar musik, public speaking, dan juga kepribadian. Next. Ya, ini adalah beberapa dokumentasi event saya ya. Alhamdulillah saya udah sepanggung dengan artis nasional dan yang paling berkesan adalah ketika saya sepanggung waktu acara Meet and Greet dan juga Bazar Artis bersama Sandra Dewi dan Raffi Ahmad. Nah, Sandra Dewi ini aslinya cantik banget dan dia ramah gitu ya. Dia satu-satunya artis yang mengingat nama MC. Oke, semangat ya MC-nya. Dia sangat perhatian, dia sangat baik. Kemudian Raffi Ahmad aslinya keren banget ya, spontanitasnya tinggi dan fansnya banyak banget. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ya, terkait tema hari ini, apa itu aman, apa itu keamanan? Berdasar KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman berarti bebas dari bahaya. Keamanan berarti keadaan aman, ketentraman. Nah, kalau kita ingin aman berarti ya kita harus menggunakan internet ataupun media sosial dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Next. Apa itu keamanan digital? Keamanan digital berarti sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Ini pendapat dari Simmons and Cross tahun 2007. Nah, keamanan digital ini ya, teman-teman ya, sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya
berada pada domain single formal karena sudah menyentuh instrumen-instrumen hukum positif siberkreasi. Jadi ya, untuk sahabat literasi, kalau kita ada di dunia maya, di dunia digital, itu kita harus hati-hati karena sudah ada UU ITE-nya gitu ya, dan ada juga ya beberapa risiko di dunia maya, sehingga kita membutuhkan ya pengetahuan tentang keamanan digital. Apa saja? Next. Lanjut, Kakak. Ya, ini adalah contoh kasus kebocoran data. Kemarin sempat gempar ya ketika ada kasus BPJS Kesehatan ya yang bocor di tahun 2021 ini ya, di bulan Mei. Kebocorannya nggak tanggung-tanggung, 279 juta data penduduk ini bocor ya, di-hack sama hacker. Ada data NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan juga gaji. Kemudian juga ya, untuk user dari Tokopedia di bulan Mei 2020 ini juga ada kebocoran 91 juta data pengguna. Dan ini data dari data Litbang MNC Portal 31 Mei 2021. Itu artinya ketika kita menjelajah dan juga kita bersosialisasi gitu ya, atau berinteraksi di media sosial, di dunia maya, itu kita punya mendapatkan manfaat dan juga ada resiko serta bahayanya. Maka itu kita harus waspada. Next. Nah ya, menjadi penting untuk kita tahu dan memahami keamanan digital. Beberapa contohnya adalah kita harus mampu ya, sahabat literasi ya, mampu untuk memahami fitur proteksi perangkat keras storage. Nah, ini untuk keamanan gitu ya. Jadi hard disk teman-teman, USB ya, dan juga pin ATM ini harus bisa dibuat dengan baik, dengan optimal seperti itu. Kemudian contoh keamanan digital yang lain adalah menguasai proteksi identitas digital dan data pribadi di platform digital. Nah ya, ini untuk teman-teman yang aktif menggunakan media sosial, ini harus membuat password yang berbeda-beda ya, diubah secara berkala dan juga dibuat dengan sekuat mungkin seperti itu. Kemudian ya, sahabat literasi juga harus mampu mengantisipasi penipuan online. Sekarang banyak banget ya penipuan-penipuan online, ada macam-macam, ada penipuan di e-market gitu ya, ada juga penipuan lewat SMS, lewat WhatsApp, apa segala macam. Nah, teman-teman ini harus berhati-hati. Kemudian juga ya, sebagai pengguna atau netizen yang baik ya, kita harus memahami dinamika rekam jejak digital. Teman-teman harus tahu ya, seperti apa sih cara mengunggah atau memposting yang baik ya, resikonya seperti apa, bahwa rekam jejak digital itu akan selalu ada gitu. Jadi harus hati-hati, harus think twice gitu ya sebelum posting, apakah bermanfaat, apakah tidak, seperti itu. Kemudian juga untuk mendownload atau mengunduh sesuatu itu juga harus hati-hati gitu ya, karena seringkali ada virus gitu ya yang mencuri data kita. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian juga sahabat literasi harus mampu mengantisipasi penipuan minor. Contohnya adalah catfishing atau scam gitu. Nah ini juga lagi lumayan marak gitu ya. Ada banyak orang yang pakai identitas palsu gitu, kenalan di aplikasi dating gitu kan, pura-pura jadi cewek cantik, ambil foto di internet, kemudian minta ditransfer ya, dia curhat, jual drama, bilang keluarganya sakit apa segala macam. Nah ternyata itu cowok juga gitu, dan itu berusaha untuk menipu kita. Nah itu juga harus hati-hati ya. Kemudian sahabat literasi juga harus mampu menolak konten-konten yang bersifat pornografi, karena satu, tidak sesuai dengan norma, dua, tidak sesuai dengan agama, dan unfaedah gitu ya, banyak mudaratnya, dan ini bisa kena pasal UU ITE. Jadi hati-hati ya, pornografi, porno aksi. Nah ini beberapa contoh keamanan digital yang teman-teman harus pegang teguh agar apa? Agar bisa menjadi panduan saat kita berinternet, berpelajar di dunia maya. Lanjut. Lanjut Kakak. Nah, apa sih internet sehat gitu? Nah ya, sahabat literasi pasti sering dengar internet sehat. Jadi internet sehat ini ya definisinya adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kemkominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Nah, kalau kita mampu gitu ya, berpegang teguh pada internet sehat ini, kita insya Allah akan mampu untuk menghindari kasus-kasus pornografi, bullying, penipuan online ya, dan juga
terhindar dari UU ITE ya, karena sekarang ada banyak sekali gitu ya bahaya-bahayanya ya, orang juga udah pada kena UU ITE, jadi kita harus hati-hati. Nah, berikut adalah tips dan pentingnya internet sehat, cyber safety. Sahabat literasi yang baik ya, kenapa sih internet sehat itu penting? Yes, sangat penting karena ini akan menjaga kita ya, kita senantiasa insya Allah akan positif di dunia maya gitu. Baik membuat konten, baik menerima konten ya. Kalau kita udah tahu ya ilmunya, insya Allah kita akan tetap positif dan meminimalisir bahaya-bahaya dan juga risiko yang ada di dunia internet gitu. Kemudian juga tipsnya adalah gunakan internet dengan bijak gitu ya. Sahabat literasi harus tahu apa sih manfaatnya ya, mau buka internet itu mau ngapain? Mau main medsos, mau cari ilmu, mau posting, mau belajar online atau mau jualan online, harus tahu gitu ya. Kemudian harus menghitung waktunya gitu, membatasi waktu. Oh oke, aku mau internetan sejam aja gitu. Misal dimaksimalin gitu ya, sehari 1-2 jam aja. 1 jam sebelum beraktivitas dan 1 jam sebelum tidur. Itu boleh sah aja ya. Jadi kita harus bijak gitu ya, mengatur waktu, kemudian memilih konten. Nah, kemudian juga ya, sahabat literasi ini harus mampu untuk menghindari konsumsi konten pornografi. Karena apa? Karena menyebabkan kecanduan, kemudian saraf bisa rusak ya, menurunkan produktivitas yang harusnya ngerjain tugas, harusnya bikin laporan apa segala macam ya, ada kerjaan malah nggak jadi karena keasikan nonton konten pornografi. Nah, jangan ya. Nah, selain itu juga mendapatkan dosa gitu ya, itu juga bisa terjerat UU ITE ya, karena itu tadi ya, menikmati konten pornografi, menyimpan, membuat, itu bisa kena UU ITE. Jadi teman-teman hati-hati banget. Hindari membuat konten pornografi di ponsel gitu. Ada beberapa kasus ya, selebriti yang video vulgarnya tersebar, itu juga harus hati-hati karena mereka sadar atau tidak memfoto dan menyimpan, membuat foto, membuat video dan menyimpannya. Walaupun sudah dihapus, itu bisa di-recovery, datanya bisa didatangkan kembali gitu ya. Kenapa foto atau video pribadi kemudian muncul lagi di internet? Itu karena padahal udah dihapus, itu karena ya as information gitu ya, ada beberapa oknum counter itu yang mempunyai skill gitu untuk tahu, oh ini ada video pribadi nih, ada foto pribadi, upload buat rame, iseng aja, bla bla bla. Nah, jadi hati-hati ya sahabat literasi, karena konten, foto, video yang sudah kita buat gitu ya, itu akan bisa di-recovery lagi datanya walaupun udah kita hapus gitu. Jadi kita harus hati-hati banget, harus ekstra hati-hati gitu ya. Kemudian untuk mendukung internet sehat juga silahkan sahabat literasi bisa memilih operator yang mendukung anti pornografi gitu. Nah, ini bisa pilih operator merah gitu ya. Operator merah ini terkenal banget ya, dia mendukung internet sehat dari pemerintah. Jadi kalau misal kita mau ngetik keyword seks atau keyword porno gitu ya, itu nanti akan ada blockingannya, akan ada settingnya. Jadi teman-teman ya, salah satu tipsnya bisa memilih operator pendukung anti pornografi seperti si operator merah ini. Nah, kemudian juga sahabat literasi bisa ya menghindari membuat konten yang bersifat sara, hoax, hate speech, body shaming, bully dan lain-lain. Niatnya cuma iseng, cuma bercanda gitu-gitu ya. Bikin konten ya, joget-joget di acara nikahan orang, bikin konten joget-joget di jalan, bikin konten pura-pura ngasih sedekah tapi ternyata isinya sampah. Nah, itu niatnya iseng, bercanda biar viral, tapi itu bisa masuk UU ITE ya, karena meresahkan masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati dalam membuat konten ya. Jangan sara gitu, mau bercanda juga bercanda sewajarnya, jangan menyakiti hati, jangan sampai sara gitu. Kemudian sahabat literasi juga harus jaga privasi diri ya, jaga privasi baik-baik. Baik privasi diri maupun privasi orang lain gitu. Jangan sebar-sebar nomor handphone orang ya, jangan sebar-sebar foto KTP, alamat rumah ya. Pokoknya yang bersifat rahasia mending di-keep aja. Jangan getol pengen apa-apa di-upload, apa-apa di-share. No, jangan ya. Kita harus bisa mengontrol diri ya, jaga privasi diri dan juga orang lain gitu. Kemudian sahabat literasi harus perbanyak membaca ya dengan teliti term of service sebuah aplikasi. Nah, kalau misalnya kita download aplikasi itu sering gitu kan, apakah mengizinkan untuk melihat foto, video dan juga data kita. Nah, itu bisa dipilih tidak
atau jangan diizinkan. Teman-teman harus perhatikan, jangan asal accept, terima, download gitu-gitu. Jangan ya, harus baca baik-baik term of service dari sebuah aplikasi. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu log out website ya, dari laptop, dari PC gitu, dari komputer. Kadang-kadang kita saking sibuknya lupa nggak log out email, nggak log out Facebook ya di PC atau di laptop gitu. Takutnya nanti ada orang atau ada teman yang pinjam laptop kita terus menyalahgunakan. Nah, hati-hati. Kalau di handphone relatif dipegang terus gitu. Jadi insya Allah aman, nggak perlu harus logout, ya paling harus sering diganti aja passwordnya secara berkala gitu ya. Kemudian sahabat literasi juga ya, biar aman di internet gitu ya, bisa pasang software proteksi. Nah, antivirusnya dipasang ya di handphone, di laptop, dan harus selalu diupdate biar data-datanya aman, biar nggak kena virus gitu. Karena saya juga ngalamin beberapa kali gitu ya, data saya hilang, data saya korup, rusak, karena apa? Karena kena virus, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus punya backup data dan juga harus download atau mengunduh antivirus, seperti itu. Nah, yang terakhir, buatlah password yang mumpuni gitu ya. Artinya apa? Untuk sahabat literasi harus belajar untuk membuat password yang tingkat keamanannya, tingkat kesulitannya itu memadai gitu. Tips dari saya adalah untuk membuat password yang mumpuni itu sahabat literasi bisa membuat password gitu ya. Dengan misal nih, salah satunya adalah dengan membuat password nama gitu ya, nama kita gitu ya. Terus nanti huruf vokalnya diubah jadi angka. Misal nih, Oka Fahreza, O-nya jadi 0 ya, A-nya jadi 4, A-nya jadi 4, E-nya jadi 3, A-nya jadi 4 gitu. Jadi password yang akan saya buat contoh gitu ya. 0 K 4 F 4 H R 3 Z A gitu. Boleh juga ya sahabat literasi membuat password gitu ya dengan memilih kata favorit ya atau tempat berlibur idaman. Misal nih Maldives gitu ya. Sahabat literasi pengen ke Maldives gitu. Boleh tuh ditulis Maldives tweet gitu. Kalau itu adalah password untuk Instagram. Maldives tweet gitu. Nanti tweetnya I-nya diubah jadi angka 1. Itu juga boleh gitu ya. Pokoknya untuk membuat password yang baik dan yang memadai atau yang kuat, semakin alay itu semakin kuat ya. Jadi buat sahabat literasi boleh ya. Jadi alay kalau untuk urusan pembuatan password gitu. Yang biasa saya lakukan adalah saya menulis di notes gitu ya, saya punya buku gitu ya di notes. Nah itu saya tulis, misal nih Instagram ya, password saya adalah Fahreza Gram gitu ya, Fahreza Gram, GR4M gitu. Itu saya tulis tuh di buku biar nggak lupa. Kemudian untuk Twitter, Fahreza Tweet, TW1T gitu-gitu. Kemudian kalau Facebook ya, Fahreza FB. Nanti tinggal disesuaikan angka-angkanya apa segala macam. Itu boleh sah-sah aja ya. Jadi semakin rumit gitu ya, itu semakin aman. Memang agak sedikit ribet gitu ya, tapi ini untuk keamanan daripada kita nanti ya dapat bahaya atau dapat resiko. Jadi untuk sahabat literasi itu tadi ya, membuat password yang mumpuni, yang tingkat kesulitannya memadai. Lanjut. Saya akan lanjut di sesi simpulan. Next. Ya, jadi ya sahabat literasi ya, silakan gunakan internet dengan bijak, buatlah password dengan tingkat keamanan yang memadai. Makin alay password, makin aman. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga sahabat literasi makin cakap digital. Nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya berikan waktu kepada Kak Septi. Silakan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Oka atas penyampaiannya, luar biasa sekali. Teman-teman juga tadi sudah mulai banyak yang bertanya, tapi nanti dijawabnya di akhir sesi begitu ya, di akhir sesi pemateri. Baik, masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau mengikuti sekali lagi hadiah menarik dari kita berupa pulsa atau e-money. Silakan berikan pertanyaan yang paling menarik untuk tiap-tiap narasumber di sini atau mengikutinya dengan membagikan di Instagram feed kalian dengan hashtag-hashtag yang sudah kami berikan di kolom chat begitu ya. Jangan lupa untuk follow dan mention @siberkreasi.
Well, kita masuk ke materi terakhir di sini yang akan disampaikan oleh Kak Ahmad Romawi Yunani dengan temanya permasalahan etika digital dan penggunaan teknologi. Seperti apa? Saya sapa terlebih dahulu Kak Ahmad. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Baik. Ya, Selamat dengan siang. materinya etika digital dan penggunaan teknologi. Dan pemaparannya diberikan waktunya 20 menit ya. Sudah siap dengan materinya? Yap. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi. Saya sapa dulu dari Bapak Alexander Baktiar, Pak Muhammad Saukani, dan Mas Oka Fareza, yang sangat-sangat luar biasa, berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman literasi, sahabat literasi, yang sekarang hadir untuk mengikuti webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romawi Yunani. Saya sekarang jadi seorang konsultan kreatif di Penerbitan Surabaya. Saya juga CEO Medialektika Creative Consultant. Pengalaman terkait literasi digital tahun 2018 tahun kemarin, Medialektika bekerja sama dengan Combined Resource Institution di Yogyakarta. Saya menjadi kepala proyek film dokumenter tentang literasi digital dalam event rutin tahunan Jagungan Media Rakyat 2018. Bersama CRI, saya juga kembali bekerja sama di tahun 2019 menjadi sutradara dan penulis naskah film pendek doku-drama tentang sistem informasi desa. Tahun 2020 membuat film animasi pendek tentang literasi keamanan digital. Jadi seperti itu. Dan bisa dilihat di YouTube saya di Medialektika. Langsung masuk ke materi. Dunia digital adalah dunia nyata. Dunia digital dengan segala teknologi yang tersedia memanjakan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga sebagian besar interaksi manusia yang terjadi di dunia digital, bahkan bisa dibilang dunia digital sudah menjadi bagian dari dunia nyata. Dunia digital adalah kehidupan kita sehari-hari, berkomunikasi, membeli sesuatu, bekerja, belajar, berempati, tolong-menolong, dan semua kontak sosial ada di sana. Dan begitu pula dengan segala permasalahannya, hingga konflik sosial dan isu-isu permasalahan etika digital pun bermunculan. Teknologi dan etika seperti sebuah lingkaran, satu sama lain saling hidup berdampingan dan mempengaruhi teknologi dan etika. Keduanya saling mempengaruhi. Teknologi hadir bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, mempermudah manusia mengembangkan diri, dan masif. Dan tentunya demi membantu manusia menyelesaikan semua persoalan etis yang dihadapi. Saat teknologi hadir, permasalahan etis itu terselesaikan, tapi juga beradaptasi seperti sebuah permasalahan yang baru. Apa aja sih contohnya permasalahan etika di dunia digital? Ada berita bohong, hoax, buzzer. Tapi zaman dahulu dan sekarang permasalahan etika digital hampir sama, hanya berbeda di waktu dan tempatnya. Ada berita bohong, hoax, buzzer. Kalau dulu ada propaganda, konspirasi dan gerakan manipulasi, kemudian penipuan, maling digital, ada juga tempatnya aja yang mungkin yang semakin kemana-mana. Dulu juga ada bully, perundungan, sekarang pun juga dari kampung, sekolah, kemudian berkembang di sosial media. Bahkan sekarang jika kita melakukan sebuah kesalahan di dunia digital, efeknya bisa sampai di kehidupan. Dari hukuman sosial, malu, dikucilkan, hingga penjara. Jadi sebenarnya permasalahan etika di dunia nyata, era zaman revolusi industri pertama dan hingga sekarang, sama. Pertanyaannya adalah apa bedanya? Dunia nyata
bagi saya seperti ibarat es campur, makanan paling plural di dunia, isiannya multikultur, dan rasanya campur-campur. Sama seperti es campur, dunia digital adalah yang paling plural di dunia. Isiannya juga multikultur, konfliknya campur-campur, semua manusia berinteraksi di sana, dari Sabang sampai Amerika, dari Banjar sampai Himalaya, dari yang pintar hingga yang buaya. Semua tumplek-blek di sana. Bedanya, dunia digital itu seperti es campur online, bikinnya nggak ribet, cepat, tinggal klik dan diantar hingga ke rumah. Hanya saja kalau kita datang, hanya saja kalau dulu kita harus datang atau nunggu lewat di depan rumah. Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah luas dan kompleks. Luas dan kompleks. Yang kedua adalah kecepatan. Kalau dulu semua yang ada memerlukan waktu yang lama, sekarang semua seperti cepat dan tidak terukur dan tidak terbatas. Lalu bagaimana mengatasinya? Ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah digitalisasi. Teknologi digital berefek pada kebiasaan yang super cepat dan akses yang luas dan tak terbatas. Dunia ibarat sebuah kertas yang dilipat. Semua teknologi yang diciptakan di revolusi industri 3.0 dijadikan super kecil. Dunia diperkecil, komunikasi dari surat yang dulu berhari-hari, kemudian menjadi telegram, kemudian menjadi telepon, dan sekarang tinggal klik mau suara atau video call. Jarak diperpendek, berwisata ke mancanegara dari berminggu-minggu di kapal uap, menjadi hitungan jam dengan pesawat jet, dan sekarang hanya di rumah saja, secara virtual melalui komputer. Waktu dipercepat, belajar tak perlu buku di perpus, rebahan tinggal googling. Kebutuhan dipermudah, keinginan memiliki mobil sewajarnya adalah menabung dan menunggu hingga belasan tahun. Tapi sekarang dengan sistem kredit, besok pun bisa. Cuma modal KTP. Kata sales dealer kemarin sore. Dari WeForum, ORG, ada 3 kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Yang pertama adalah kemampuan kognitif, soft skill, dan teknologi. Yang dimaksud dengan kognitif di sini bukan berarti nilai sekolah harus bagus atau IPK harus tinggi, bukan. Tapi adalah bagaimana cara memecahkan masalah yang kompleks, memiliki kemampuan memahami sesuatu, dan berpikir kritis. Sementara soft skill adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, berempati, memiliki growth mindset, dan adaptif. Sedangkan skill teknologi adalah skill kreator, konten, program developer, dan aplikasi. Anderson and Cradwell tahun 2001 membuat 6 tahapan dalam proses berpikir. Pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mereka menjelaskan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kemampuan menganalisis memiliki 3 indikator, yaitu dapat membedakan hal yang relevan dan tidak relevan, dapat mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dan dapat menghubungkan bagian-bagian yang ada dalam suatu konsep atau permasalahan. Di samping itu, kemampuan mengevaluasi memiliki 2 indikator, yaitu mampu memeriksa fakta-fakta yang ada, dapat mengkritisi suatu hal yang dirasa kurang tepat dan tidak pada tempatnya. Kemampuan mencipta merupakan kemampuan menghasilkan sesuatu yang memiliki indikator, yaitu menciptakan hipotesis atau pemikiran dengan kriteria tertentu, merencanakan langkah pemecahan masalah, dan menghasilkan produk baru. Masih ingatkah permasalahan utama digital sekarang? Yang saya sampaikan adalah luas dan kompleks, yang kedua kecepatan. Lalu bagaimana mengatasinya? Luas dan kompleks, permasalahan di dunia digital tak hanya luas dan kompleks, tapi juga menuju keterbatasan.
ke yang tak terbatas, seperti permasalahan yang tak hanya ke one to many, tapi juga menuju many to many. Sedangkan kecepatan saking cepatnya menjaring informasi, tak hanya menerima, manusia terbiasa untuk berbagi informasi secara cepat. Kebiasaan ini membangun kebiasaan yang hanya menerima dan berbagi tanpa dianalisis dan dievaluasi. Lalu bagaimana mengatasinya? Dua hal di atas dapat dipecahkan dengan 3 kemampuan penting. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu soft skill, kognitif, dan teknologi. Kognitif pada prinsipnya kemampuan menganalisa, dan soft skill adalah kemampuan mengevaluasi, dan teknologi adalah kemampuan menciptakan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan skill-skill yang saya sebutkan di atas. Cara yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan rasa penasaran. Dan yang kedua, membuka kemungkinan bahwa mungkin kita salah. Rasa penasaran membuat kita berpikir kritis dan berpikir kita mungkin kita berpikir salah adalah proses empati dan adaptif. Jadi rasa penasaran membuat kita selalu berpikir kritis, sedangkan perasaan mungkin kita salah adalah perasaan empati. Lalu mari kita mulai mencoba untuk menggeser cara pandang kita bahwa berbagi dan menerima informasi bukanlah cara untuk kita menjadi cerdas. Justru alih-alih mereka yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan diri, bersabar, bertanya, dan mungkin hanya memberikan like saja. Jadi berpikirlah sebelum melakukan sesuatu, sesungguhnya semakin kita cerdas, semakin menarik di dunia digital. Dan yang terakhir, semua orang bisa menjadi siapa saja di dunia digital. Siapapun bisa dengan mudah suka es campur, tapi hanya sedikit orang yang bisa menikmati es campur dengan enak. Selamat menikmati. Terima kasih banyak Kak Ahmad sudah pemaparan tadi terkait permasalahan etika digital dan penggunaan teknologi ya. Ada banyak tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Ahmad, dan silakan kepada teman-teman yang masih mau mengikuti keseruan acara dari kita ya. Masih ada hadiah tentunya untuk Anda berkesempatan mendapatkan hadiah berupa pulsa atau e-money. Oke, mungkin kita masuk saja langsung untuk sesi Q&A. Bersiap untuk seluruh narsum bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Mungkin saya akan bacakan dari pemateri yang pertama di sini. Baik, untuk Pak Olek ya. Baik, sebentar saya coba carikan dulu. Oke. Nah, di sini dari Kak Reksa Adelin untuk Pak Olek dengan pertanyaannya. Dalam Bapak bekerja, Bapak menemukan passion di dalamnya. Bagaimana Bapak proses menuju dan mendapatkan passion tersebut? Karena pasti sering mengalami kendala, halangan, dan rintangan, dan bagaimana cara untuk bangkit kembali? Diperkenankan untuk Pak Olek bisa menjawab? Ya. Terima kasih. Pertanyaan juga saya baca beberapa ada yang di chat. Garis besarnya hampir sama masih intinya. Pertama adalah saya katakan tadi, kan ibaratnya orang mati ide ya, sederhananya itu kalimatnya seperti itu. Karena kalau kita berpikiran kita hidup sendiri. Saya ini modalnya berkawan. Jadi semenjak saya 0 sampai 20 umur, itu saya mempelajari, saya dapat arahan dari orang tua saya, karena dia berbagi. Orang tua saya itu tidak pernah mengajari. Dia hanya berbagi. Nah, waktu ayah saya sudah almarhum, ibu saya ada, saya lihat. Waktu saya umur segini, ini kondisi begini. Tapi saya sekarang umurnya udah segini. Alangkah baiknya saya berbagi. Andai kata waktu saya ini ikutin ngomongannya si kakek, mungkin kita akan jadi lebih begini. Itu, lihat. Nah, itu salah satu adalah berkawan. Lalu pas saya masuk di dunia profesi, yang 20-30, benar sekali. Berkawan itu sangat penting, terutama dalam diri sendiri, terhadap keluarga. Karena saya nggak malu bertanya, kemasan yang saya tadi PowerPoint itu hasil kolaborasi dengan anak 16 tahun.
Karena saya tanya, nak, saya perlu kemasan nih yang kiranya bisa diterima di Indonesia. Terus dasarnya seperti ini, karena saya kreatif directornya, saya mimpinya begini. Coba kamu kemas. Karena jari aja kan bukan satu. Jari ini ada 5 di satu tangan. Ada yang punya kelebihan, tapi mayoritas 5. Sebelah sini 5. Jadi kan bahu-membahu, udah dari tubuh aja kita pelajari. Jadi nggak malu bertanya sesar jalan, peribahasanya seperti itu. Sementara di zaman kalian ini udah lebih mudah. Ya saya bilang 85% hidupnya udah di teknologi ini, gadget. Bisa bertanya juga di situ. Nah sekarang kalian mencari link yang bagaimana. Jangan yang abal-abal ya, seperti produk. Kita carilah yang orisinil, kan begitu. Janganlah yang KW. Apabila belum sampai ya nggak usah pilih yang KW. Lagi yang tetap yang orisinil. Karena di semua ini kita tidak sendiri. Sudah dari sendiri aja ada kanan, ada kiri. Ada atas, ada bawah. Ada serong kiri, serong kanan, pasti ada. Jadi harus, yang tadi saya bilang tadi, dari berkarya, itu penting banget kajian pustaka. Juga jangan nunggu. Begitu saya melihat sesuatu, apalagi sekarang enak ya. Bukan saya bilang iri dengan zaman saya dulu. Zaman dulu saya diary aja itu digembok-gembok. Sekarang diary dibuka. Kan udah beda ya peradabannya. Makanya saya bilang saya bergaul dengan manusia yang beradab. Pancasila itu luar biasa. Karena pertamanya ketuhanan. Jadi berbalik lagi, kita ada horizontal. Bertanya berhorizontal. Terus kita ada vertikal. Kita jalankan ibadah sesuai dengan pemikiran kita, dengan kepercayaan kita, meminta untuk kita, perencanaan kita diijabah. Udah sesederhana itu. Saya casingnya masih begini kok. Tapi mata hati saya berbicara 5 sila. Itu penting. Pertama saya adalah ketuhanan. Agama saya nomor 1. Terakhir, keadilan. Di mana kita menjalankan kewajiban kita, kita ada haknya. Kalau ngomong di dunia, kalau kita rajin menjalankan kewajiban kita, kita sendiri akan mendapat. Saya tidak aktif, tapi saya punya follower. Nggak disangka, belasan ribu saya punya. Apa saya bayangkan, coba saya pengen aktif di Agustus ini, apakah ada signifikan berubah banyak kah? Saya pengen tahu gitu, karena saya tampil di depan. Tapi intinya, jangan pernah ada kata kehilangan. Yang ada cuma kata males. Males bertanya sama diri sendiri. Suka menunda. Bertanyalah. Bahkan sekarang aja kayak orang bilang diary. Saya juga, saya punya ada sahabat segala macam. Saya juga bisa saya mesti masuk Kalimantan. Saya belum pernah ke sana. Saya mati ide. Di sana coba instrumennya apa, musik yang lagi dikenal apa, lagu yang lagi naik apa, kita lempar. Mudah-mudahan bisa terjawab juga teman-teman yang lain. Berkawan, berkarya, berbagi di tanah Indonesia. Karena di dalamnya itu adalah bagian kecil daripada yang saya bilang tadi. Kita masyarakat Indonesia yang berpancasila dan saya beragama. Karena itu yang saya bisa jalankan. Berkumpul dengan manusia yang beradab. Itu penting. Terus mental kita harus bersatu, jangan memecah. Untuk menjadi sesuatu kita harus bermusyawarah. Untuk mencari mufakat yang tepat. Dan mendapatkan berkah dan ridhonya. Kelima, pasti ada keadilan. Seperti yang kita tahu, kalau kita gerak vertikal, lakukanlah kewajibanmu, kamu akan mendapatkan hakmu, hidup abadi di surga. Casingnya masih komersil tapi ya, tapi hatinya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tadi menjawab ya. Ini kita sudah tahu akhir ya Pak, Oleh ini mendapatkan inspirasi untuk menemukan passionnya seperti apa dan perjalanan untuk karirnya juga seperti apa ya. Tadi katanya berkawan, berkarya, berbagi itu sangat penting sekali. Well, kita lanjut ke penanya selanjutnya untuk Pak Solkani di sini dari Kak Indra Lubis dengan pertanyaannya, dalam mencari ilmu di dunia internet khususnya dalam ilmu agama sendiri, tentunya harus diteliti dengan cermat dan harus sumber primer, karena seperti yang Bapak jelaskan tadi, siapapun bisa mudah membuat tulisan di blog. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau kita menemukan tulisan hadis di dalam internet dan kita tidak tahu apakah hadis tersebut sahih atau tidak, karena banyak hadis palsu yang tersebar, dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Pak Salkani, mohon berkenan untuk menjawab. Baik, terima kasih Saudara Indra. Masalah hadis ya. Jadi sebenarnya kita ini bukan ulama, maka kalau misalkan untuk menilai kesohihan hadis itu kalau ada masalah,
kita tanyakan kepada ulama. Jadi ulama-ulama di sekitar kita tuh pasti ada dan masih bisa kita temui meskipun di zaman pandemi. Ya, jadi intinya kalau untuk menilai sebuah hadis, karena kita ini bukan bidangnya. Saya sebenarnya background-nya adalah fisika, ya. Jadi bukan basic pondok pesantren. Apalagi orang di pondok pesantren pun itu mereka levelnya macam-macam gitu. Jadi dia tidak bisa mengerti semuanya. Jadi untuk ilmu hadis pun terkadang mereka belajar daurah hadis, daurah fikih belum. Nah, dan seterusnya. Jadi untuk menilai kesohihan hadis itu kita tanyakan saja kepada ulama, ya, ulama yang bisa menjawab. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sokan, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya tadi Kak Indra Lubis ya. Oke, ini ada pertanyaan juga untuk Kak Oka dari Zikri Gozali. Pertanyaannya seperti ini Kak, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar data pribadi diri kita tidak disalahgunakan atau bahkan diretas akun kita untuk kepentingan pribadi, bisa jadi sampai disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Lalu jika hal itu terjadi, apa langkah yang selanjutnya dilakukan supaya si pelaku itu jera dan tidak lagi mengulangi kesalahan mereka yang merugikan orang? Kak Oka, seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya, teman-teman gitu bisa membuat watermark gitu. Jadi misal nih teman-teman sedang apply gitu ya untuk Shopee Pay Later gitu. Nah, kan biasanya disuruh foto memegang KTP gitu kan. Nah, itu nanti boleh ditulisin gitu ya, KTP untuk KTP Shopee, misal kayak gitu-gitu. Jadi boleh tulisi watermark sehingga teman-teman tahu, oh foto ini ketika saya apply ini. Jadi ada tulisannya kayak gitu-gitu ya. Kemudian yang harus sahabat literasi lakukan juga, silakan sahabat literasi gitu ya, googling gitu ya, perbanyak referensi tentang penipuan-penipuan online gitu. Ada apa aja, jadi sahabat literasi tahu, oh ternyata ada yang pura-pura telepon ya, pura-pura survei, terus nanya nama ibu, ternyata itu nanti buat pinjaman online atau buat pencurian data kayak gitu-gitu, itu bisa gitu. Nah kemudian kalau misal sahabat literasi merasa nih ya, saya nggak pernah apply sebuah pinjaman online kok tiba-tiba ditagih gitu, atau ada orang yang tiba-tiba nelpon ke orang tua gitu ya, pura-pura menginformasikan bahwa Anda kecelakaan atau apa, terus diminta untuk mentransfer dana apa segala macam. Kalau ada hal-hal seperti itu ya, ada penipuan online seperti itu, laporkan aja gitu. Bisa lapor ke polisi gitu ya. Bisa juga menginformasikan ke aplikasi yang terkait. Misal penipuan Shopee gitu ya, Shopee Pay, ya lapor aja ke adminnya Shopee Pay kayak gitu-gitu. Itu bisa dilakukan. Yang pasti kita harus perbanyak referensi dan harus berhati-hati, dibikinlah watermark gitu ya, penanda biar kita tahu, oh ini tuh aku apply ini, kalau misal disalahgunakan next hati-hati. Seperti itu Kak Septi, mudah-mudahan membantu. Terima kasih juga kepada Kak Oka yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Zikri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Dan terakhir ini untuk Kak Romawi dari Sandra Lucia dengan pertanyaannya, perbedaan bahasa lisan dan tulisan kadang menjadi kendala bagi masyarakat dalam berkomentar di media sosial. Sering terjadi masalah di media sosial yang berawal dari tidak cakapnya masyarakat menyampaikan pendapatnya secara tulisan. Hal ini pastinya akan meninggalkan rekam jejak di dunia digital, baik positif maupun negatif. Menurut Kak Romawi, sebaiknya apa yang dilakukan untuk meminimalisir hal ini agar tidak terjadi gesekan terutama saat menggunakan media sosial? Seperti apa Kak Romawi? Oke, terima kasih untuk Sandra Lydia. Pertanyaannya, apakah apa yang harus dilakukan untuk minimalisir agar ini tidak terjadi gesekan, terutama saat menggunakan media sosial? Yang pertama adalah, yang paling penting yang harus kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan siapa, dan kalau kita mau bermedia sosial, itu tidak perlu memikirkan orang lain dulu. Selama diri kita sendiri sudah melakukan berbagai evaluasi dan kritik, dan kita berpikir kemudian lalu membagi, itu sudah cukup. Jadi untuk
persoalan rekam jejak, kita bisa meninggalkan rekam jejak yang baik, sehingga tanpa perlu kita pikirkan orang lain berefek kepada negatif kepada kita, itu akan terlalu menjadi banyak yang perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah diri kita sendiri dulu. Jangan terlalu terpaku pada orang lain, bagaimana respon komennya atau bagaimana. Karena selama kita menjadi diri kita sendiri di dunia digital, otomatis kita akan berusaha untuk menjaga diri, mengendalikan diri, dan mencoba untuk berbuat hal yang positif. Saya pikir seperti itu. Terima kasih banyak Kak Ahmad Romawi Yunani di sini yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari penanya sebelumnya ya. Maafkan kepada teman-teman yang tidak bisa dibacakan satu persatu pertanyaannya mengingat kita keterbatasan waktu, tapi nanti mudah-mudahan dari para narasumber ini bisa menjawab secara langsung begitu ya pertanyaan dari teman-teman melalui mungkin media sosialnya. Boleh dibagikan kepada para narasumber di kolom chat begitu ya. Dan mungkin sebagai akhir saya sedikit memberikan poin-poin saja dari para pemateri di sini yang sudah disampaikan dari Pak Oleg terkait tips dan trik cara membuat konten menarik bagi generasi milenial itu. Pokoknya tipsnya yang pertama berkualitas isi dan kemasan marketnya. Selanjutnya berkualitas mudah untuk ditentukan, berkualitas mudah untuk dibaca, berkualitas mudah untuk dibagikan, dan juga berkualitas bagus akan selalu diingat. Itu tadi poin dari Pak Oleg. Dari Pak Solkani, dakwah agama di dunia maya, luruskan niat, menjaga adab, pastikan sumber kredibel untuk akun dari yang memberikan informasinya itu dipastikan Anda harus validasi terlebih dahulu apakah akun ini kredibel untuk bisa dibaca. Mungkin tadi ada pertanyaan yang soal hadis begitu ya. Jadi kalau Pak Solkani saran bisa tanya ke para ulama terdekat begitu ya, apakah hadis ini sahih gitu. Nah, dan juga dari Pak Solkani tadi boleh menggunakan internet sebagai media pendukung untuk belajar agama, namun diperlukan kehati-hatian meluruskan niat dan menjaga adab. Dari KOK, tips dan pentingnya internet sehat tadi temanya ya, dimana KOK menyarankan gunakan internet dengan bijak. Internet sehat penting agar kita senantiasa positif di dunia maya, hindari konsumsi konten pornografi, pasang software proteksi, buat paspor yang mumpuni dan lain sebagainya. Banyak sekali tadi. Terima kasih juga kepada KOK dan Kak Ahmad Romawi tadi yang menyampaikan permasalahan etika digital dan penggunaan teknologi. Banyak sekali tadi ditemukan ya permasalahan-permasalahannya, dan juga penggunaan teknologi di masa depan itu diantaranya kemampuan kognitif, soft skill, dan juga teknologi. Luar biasa sekali teman-teman, kita sudah di penghujung acara begitu ya. Kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber, tapi kita tutup dengan berfoto bersama dulu. Saya mengajak teman-teman untuk menyalakan kamera videonya. Boleh yuk dinyalakan kamera videonya seluruhnya tanpa terkecuali. Kita abadikan saja momen luar biasa ini, walaupun kita bertatap wajah secara virtual, tapi kita bisa bertatap wajah dengan masyarakat dan juga teman-teman dari seluruh penjuru di Indonesia ya. Ada dari Kalimantan, dari Pulau Jawa. Oke, saya menanti untuk seluruhnya membuka kamera videonya. Ada yang masih belum membuka nih. Baik, kita foto 2 pose ya. Sudah siap? Baik. Ya, berikan senyum yang terbaik. Teman-teman hadap ke kamera. 3, 2, dan 1. Satu kali lagi. Boleh dengan seperti ini posenya seluruhnya. Indonesia Cakap Digital ya. Oke, 3, 2, dan 1. Terima kasih teman-teman, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari materi yang sudah diberikan dari tiap-tiap narasumber di sini bisa menambah wawasan kita, menjadi value added dan juga sangat insightful untuk kita bisa lebih memahami literasi digital untuk Indonesia makin cakap digital. Akhir kata, saya Septi Diajeng pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.